Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rolina Fatmawati dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya prodi keperawatan dari kelas 2022F. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang hipertensi, yang dimana di dalamnya itu terdapat pengertian hipertensi, tanda dan gejala, serta pencegahannya. Selamat menyaksikan. Waspada terhadap hipertensi. Yang pertama, pengertian dari hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang mengalami kenaikan tekanan darah di atas batas normal yang dapat menyebabkan kesakitan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Seseorang akan dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya melebihi batas normal, yaitu lebih dari 140/90 air laksa. Tekanan darah naik apabila terjadinya peningkatan sistol, yang tingginya tergantung dari masing-masing individu yang terkena hipertensi, di mana tekanan darah berfluktuasi dalam batas-batas tertentu tergantung dari posisi tubuh, umur, dan tingkat stres yang dialami. Yang kedua, gejala hipertensi. Seseorang yang akan terkena hipertensi akan mengalami gejala. Yang pertama, sakit pada bagian belakang kepala. Yang kedua, leher akan terasa kaku. Yang ketiga, sering kelelahan bahkan mual. Yang keempat, pandangan jadi kabur karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Dan bahkan bisa juga orang yang sudah terkena hipertensi atau orang yang sudah mengalami hipertensi tidak memiliki tanda dan gejala. Yang ketiga, akibat dari hipertensi. Apabila seseorang memiliki tekanan darah yang tinggi, maka berkemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit. Macam-macam penyakit yang disebabkan oleh hipertensi. Yang pertama, penyakit jantung. Yang kedua, gagal jantung kongesif. Yang ketiga, stroke. Yang keempat, gangguan penglihatan. Yang kelima, gagal ginjal. Dan yang keenam, gagal jantung. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Seseorang berkemungkinan besar menderita hipertensi jika orang tuanya penderita hipertensi juga. Yang kedua, faktor gaya hidup. Gaya hidup sangat berpengaruh terhadap peningkatan risiko hipertensi. Yang ketiga, faktor jenis kelamin. Pada umumnya, tekanan darah pada pria lebih tinggi dibandingkan tekanan darah pada wanita. Yang keempat, faktor usia. Apabila umur seseorang bertambah, maka akan menyebabkan bertambahnya pula tekanan darah. Yang kelima, faktor dari kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan peningkatan tekanan darah. Perokok berat dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko terjadinya stenosis arterial yang mengalami arteriosklerosis. Yang kelima, cara mencegah terjadinya hipertensi. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi, yang pertama dengan cara mengatasi obesitas atau menurunkan kelebihan berat badan. Cara yang kedua, mengurangi asupan garam di dalam makanan. Yang ketiga, menciptakan keadaan rileks. Menciptakan keadaan rileks dapat dilakukan dengan cara meditasi, yoga, atau hipnosis. Dengan demikian dapat mengontrol sistem saraf yang akan menurunkan tekanan darah. Yang keempat, melakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dengan cara melakukan senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Dengan demikian,
dapat membantu kebugaran dan memperbaiki metabolisme tubuh yang akhirnya dapat mengontrol tekanan darah. Cara yang kelima adalah dengan cara berhenti merokok. Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak jaringan endotel, pembuluh darah arteri yang mengakibatkan proses arteriosklerosis dan proses peningkatan tekanan darah. Yang keenam, cara untuk menurunkan tekanan darah. Cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah adalah yang pertama, dengan cara mengurangi berat badan. Yang kedua, dengan cara menjalani pola makan sehat. Yang ketiga, membatasi konsumsi garam. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, mengurangi stres. Yang keenam, berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi alkohol. Dan yang ketujuh, mengkonsumsi obat-obatan antihipertensi yang disaran atau yang diresepkan oleh dokter. Sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.